Yang terhormat Dewan Guru SMP Muhammadiyah Panyagungan, juga ananda sekalian para pelajar, siswa dan siswi. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, pihak sekolah menyelenggarakan pengajian seperti ini. Tujuannya adalah pembekalan buat ananda sekalian, juga buat kita semua, agar Ramadan itu lebih berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum Bapak lebih lanjut ceramah menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita sepakati yel-yel. Jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, kamu sekalian jawab wabil islami dina. Sekali lagi, jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, kamu jawabnya wabil islami dina. Kita coba dari yang laki-laki dulu, yang merasa laki-laki. Yang tidak merasa enggak usah. Mana tahu ada yang enggak laki-laki kan? Raditu billahi rabba. Nah, sekarang yang merasa perempuan, yang depan jangan ikutan, kecuali kamu merasa dirimu perempuan. Nah, yang perempuan, raditu billahi rabba. Mantap, laki-laki harus lebih kuat. Semuanya, laki dan perempuan, raditu billahi rabba. Mantap, alhamdulillah. Kira-kira siapa di sini yang tadi subuh ini belum sholat subuh? Sama halnya juga nanti ketika Ramadan datang, ananda sekalian khususnya yang laki-laki kan lebih banyak begadang. Padahal Bung Roma kan sudah katakan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ananda yang laki-laki kan begadang malam-malam kah hanya main bola di tengah jalan, atau duduk nongkrong bercerita sampai subuh. Apa yang mereka bahas cerita waktu nongkrong itu? Masalah hantu, masalah kuntilanak kan? Itu yang mereka bahas setiap malam, sehingga setelah makan sahur ketiduran kan? Bahkan datang pun dia ke masjid, solat itu Allahu Akbar, gini dia ketiduran kan? Orang solat dia tidur berdiri. Maka hukumnya solat bagi orang yang ketiduran, kapan dia bangun? Harusnya jam 7, jam 8 tetap solat subuh. Solat bagi orang yang pingsan, kapan dia siuman. Solat bagi orang yang lupa, kapan dia ingat. Jadi 3 hukum ini harus diingat. Ananda ketiduran, kapan bangunnya? Disitulah. Tapi Bapak bisa tahu siapa kalian yang tidak solat subuh. Kita cek. Mohon Dewan Guru dokumentasikan, biar kita cek. Mohon didokumentasikan foto. Ini ibu jari, ini induk jari, ini ibu jari, ini jari telunjuk. Semuanya gosok, angkat tanganmu, gosok gini. Kayak minta fulus gitu kan. Gosok semuanya. Mohon yang perempuan juga, Bapak tahu nanti, gosok, angkat tangan ke atas gini. Kayak minta duit. Udah panas. Gosok semuanya, udah panas. Yang laki-laki, hei, angkat sekarang induk jarinya, ibu jarinya ke atas semua. Semuanya tinggi. Tunjukkan ibu jari biar Bapak cek siapa ini yang enggak sholat juga. Semuanya. Oke, saya mau ucapkan SMP Muhammadiyah mantap bilang. Itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru yang dirahmati Allah, ananda yang kami cintai, kita coba lagi. Raditu billahi rabba. Tadi kawan kita sudah baca Al-Baqarah 183, 184, dan ayat puasa itu ada 5. Sambungnya tadi kan 183, 184, berikutnya 185, 186, 187. Itulah ayat puasa. Tapi sebelum lanjut, Bapak ingin tes apa yang akan kita bahas nanti. Kalau ananda sudah tahu, sudah hafal, nggak perlu kita bahas.
ada reward. Bapak ini banyak impak orang kan. Pak Ustaz, kalau ada pengajian anak-anak, kasih mereka reward dulu. Mulai dari apa ini, gambar siapa ini, mulai dari gambar tari piring ada, gambarnya siapa ini, ada yang angka 5 ini, ada yang gambar menari perempuan ini kan, ada yang merah, pokoknya lengkap, ada reward. Tapi kita tes dulu siapa yang bisa jawab, kita kasih. Kalau berat pertanyaannya, makin banyak hadiahnya. Pertanyaan pertama, ingat, pertanyaan pertama, siapakah yang seharusnya mengkodo puasa? Siapa itu? Rapi, maju dulu si Rapi. Yang wajib kodo puasa, 1, orang yang lagi haid. 2, orang yang masih kecil. 2000 mejo sana benar. Belum pas jawabannya. Siapa lagi? Maju. Hayya bina. Siapa yang wajib kodo puasa? Orang yang sakit. 1, orang yang sakit. 2, Ibu hamil. Tunggu. 1, orang yang sakit selama Ramadan. 2, dalam perjalanan. Imeyai kalah. Namanya kun masungul panungahan 5.000. Dia benar. Orang yang wajib mengkodo puasa, orang yang sakit selama Ramadan. Misal ananda sekalian, di bulan Ramadan nanti sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari enggak puasa. Setelah Ramadan berakhir, datang hari raya, maka kodolah puasamu berapa hari kau yang sakit. Adapun sakit-sakit yang lain seperti sakit hati, itu enggak boleh membatalkan puasa kan. Sakitnya tuh di sini Pak Ustaz kan. Itu enggak boleh meninggalkan puasa, harus tetap puasa. Au pemancit dulu ku Pak Ustaz, dia muna mancit tarkie obukku ini kan. Itu enggak membatalkan puasa. Kita harus tetap puasa. Jadi sakitnya itu yang mengharuskan kita meninggalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Musafir. Apa itu musafir? Perjalanan jauh. Misal ada keluargamu di Medan, ada keluargamu di Jakarta, mau liburan, mau berlebaran di sana. Dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi harus dikodo berapa hari dalam perjalanan itu. Mana tahu datang nanti saudaramu dari rantau menjelang hari raya, dia kan tak puasa. Halo bro, berapa hari kalian di jalan dari Jakarta kemari? Gitu, agak-agak logat Jakarta lah bikin sikit kan. Berapa lama kalian dari Jakarta kemari? Ada 5 hari katanya kan. 5 hari itu kau enggak puasa. Iya. Jadi kau harus kodo, beritahu sanak saudaramu, familimu itu harus dikodo. Membuktikan bahwa kita lebih memahami agama, lebih mengerti tentang Islam, dan lebih paham tentang puasa khususnya sebagai identitas ananda sekalian bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Dalam surah Al-Baqarah tadi Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang-orang yang ingin puasa tapi tidak punya kekuatan, maka baginya fidyah kepada 1 orang miskin. Membayar fidyah itu beras seberat 0,6 kg. Berapa? 0,6 kilogram, bukan kilometer. 0,6 kilogram per hari kepada 1 orang miskin. Siapakah mereka ini yang wajib bayar fidyah puasa? Pertama adalah orang yang sudah lanjut usia, yang usianya sudah 60 tahun ke atas, mereka bayar fidyah.
Ada enggak kira-kira di sini yang usianya 60 tahun ke atas? Kalau usia lempung-lempung kamu nak doon. Siapung. Walau dia. Jadi yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia. Berapa tahun? 60 tahun ke atas. Mereka boleh tidak puasa, tapi harus bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakitnya sudah bertahun-tahun. Dia penyakitnya diabetes, dia penyakitnya mah, dia sudah stroke. Pokoknya sakitnya ini kalau tidak minum obat akan tambah sakit. Sudah lama sakitnya, maka kalau ada keluargamu begitu jelaskan. Opo, nenek, wah, kalau sakitnya sudah sakit menahun tak perlu puasa, cukup bayar fidyah. Nah, itu yang harus kau sampaikan kepada keluargamu biar mereka paham. Itulah identitas kita sebagai pelajar di sekolah Muhammadiyah. Kita harus lebih bisa menyampaikan persoalan-persoalan ibadah. Nah, itu sudah berapa? Dua. Yang pertama tadi orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga penyakit menahun. Yang ketiga adalah perempuan hamil. Ananda sekalian, waktu ibumu mengandungmu, kau berada dalam perutnya, susahnya minta ampun. Waktu Ananda 4 bulan di dalam rahim ibumu, maka ditiupkanlah ruh. 4 bulan baru kandungan. Berapa lama lagi baru Ananda lahir ke dunia? 5 bulan 10 hari. Jadi sebelum Ananda, kita, bapak juga, bapak guru, ibu guru juga, sebelum lahir ke dunia, kita pernah tinggal di dalam perut ibu kita. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Waktu 4 bulan kita belum hidup, tapi setelah 4 bulan Allah tiupkan ruh, barulah kita hidup. Kita pun menendang di dalam perut sehingga ibu kita meronta kesakitan. Kita pun menyikut. Makanya isi-isi na suraso na mga zion imalak na nalasakan na juli waktu boltok mimaknya. Makanya dengan ujuk isi ulang ko manyikui, ulang ko manojan. Dengarkan, dalam perut ibu kita dihidupkan oleh Allah setelah usia 4 bulan. 5 bulan kita pernah hidup, total semuanya 9 bulan 10 hari. Dia juga berjalan susah, mau duduk susah, berbaring apalagi susah. Nah, kalau enggak percaya coba lihat bagi yang ada adiknya. Bagi yang ada adiknya, perhatikan ibumu waktu hamil, begitulah dirimu dalam kandungan. Maka tidak ada alasanmu untuk durhaka kepadanya. Dan Allah memberikan keringanan ketika seorang perempuan lagi hamil, maka dia boleh tidak puasa, tapi bayarkan fidyahnya. Ayah kita lah yang membayar fidyah puasa ibumu karena kau dulu dalam kandungan. Jadi ada 3 kan, sudah 3 lanjut usia. Yang kedua orang yang penyakitnya bertahun-tahun. Yang ketiga perempuan hamil. Yang keempat ibu-ibu yang menyusui. Anda lahir ke atas dunia sama juga. Lahir pada orang tu ginjang dunia ngapi bisa makan daging, makan beteng-beteng kerupuk sambal ngapi bisa. Apalagi makan ayam chicken kan? Belum bisa. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum? Darah ibu kita yang sudah Allah rubah menjadi ASI, air susu ibu, itu yang masuk ke mulut kita. Maka sudah 2 kan, dia mengandung kita, dia juga yang menyusui kita. Yang ketiga apa? Dia yang melahirkan kita. Maka ananda sekalian, sepanjang Ramadan ini bantulah ibumu, bantulah ibumu, bantulah ibumu. Bantu ibumu, apalagi yang perempuan. Yang laki-laki juga sama. Bantulah ibumu menyuci piring, menyuci kain, menyapu halaman, menyapu pekarangan.
Karena bapak juga sama, bapak pun waktu kecil, waktu usia seusia kalian, atau masih baru-baru tamat SD, bahkan dari SD nyuci piring, nyuci kain, jemur kain, menyapu halaman, itu bukan pekerjaan yang membuat kita hina, itu membuat kita berharga, berwibawa. Kenapa? Seorang anak laki-laki membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumahnya, baru gini macam gentleman. Semua jiran tetangga pasti memuji, itu anak siapa itu? Oh, anak sianu, anak-anak bisuk mabayai tirai dengan menolongi umatnya. Di mana akan manggoi mana ruai, di mana akan menyapu mama suami. Cuma pesan bapak, kalau ananda menyuci kain ke kali, tu tapian, tu pancur, ulang mai ikut-ikut tu perdalan molak lai, oh kan? Mana goyang-goyang tiwenya, alak lai berjalan biasa. Bukan karena kita laki-laki menyapu jadi seorang banci, bukan. Bukan karena kita menyuci piring, menyuci kain, laki-laki dianggap seorang bencong, salah. Laki-laki itu harus siap membantu ayah ibunya. Karena bapak juga sama. Oh, itu pun kalak bapak tak ujing amar tenjimeno ni kan main mencili aporas. Sini cili aporas ni, langkah kanan angkat solop kanan, langkah kiri angkat solop kiri, patoluna terbang lari bang. Itu cili aporas kan. Raditu billahi rabba. Sekarang kita tes bagaimana ingatan ananda. Ada 4 yang wajib membayar fidyah. Sebutkan tadi 1, sekarang sebutkan keempat-empatnya. Siapa bisa dapat tunjuk tangan. Yang perempuan dulu. 10.000 hadiah dapat membulu-bulu sebungkus. 4. Yang wajib membayar fidyah puasa ada 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut usia. Tepuk tangan. Baru yang laki-laki, apa cepat. Yang laki-laki. Ulang hobe, madur tu hobe, ulang hobe. Nama maju. Sebutkan yang wajib membayar fidyah puasa. 1, Ibu hamil. Ibu hamil. Anda ingat pada orang. 2, Ibu menyusui. 3, Orang yang sakit menahun. 4, Lanjut usia. Termasuk mohon lanjut usia anda. Oh anda beda. Ali mari belum maju. Parjolo ya pada Oke, alhamdulillah. Jadi masih ada ini, jangan khawatir, masih banyak duit infak di sini. Bisa kita bagi-bagi selama ada waktu. Tapi sebelum itu kita akan pindah ke materi berikutnya. Mari kita dengarkan. Raditu billahi rabba. Yang perempuan dulu kompak. Raditu billahi rabba. Untuk puasa Ramadan itu lebih afdolnya sampai malam. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Wa atimmus siyama ilal lail. Dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Malam hari kita ngapain aja? Di malam hari tanggal 28 Februari terbenam matahari, lalu kita sholat maghrib, habis maghrib datang waktu isya, setelah sholat isya hari Jumat atau malam Sabtu kita sudah tarawih. Karena Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025. Berarti malam Sabtu ini kita akan tarawih. Lalu pertanyaannya, berapa banyakkah rakaat tarawih yang akan kita amalkan? Ada orang Nabi mau menjawab?
Tolong mas maju. Berapa rakaat kita akan tarawih? 13 rakaat. 2 rakaat adalah solat Sunnah Pak. Solat sunat ibtidah. Baru 8 rakaat solat. Lo kumang mau dorong lo tunggu. Tarawih. Baru 3 rakaat untuk zikir. Witir. 2000 meter tambah nah. Kita akan solat tarawih di Masjid Taqwa Muhammadiyah 13 rakaat. 2 rakaat solat sunat ibtidah ringan, kerjakan masing-masing. Baru 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, namanya solat tarawih. Lalu ditutup dengan 3 rakaat, namanya solat witir. Setelah solat witir kita membaca zikir. Apa zikirnya? Apa zikirnya dulu siap solat witir? Subhanal. Baca sama-sama yang laki-laki. Subhan. Baca kuat. Lebih kuat yang keempat. Rabbil malaikati war-ruh. Malam Sabtu nanti waktu telah selesai solat witir, baca kuat. Jangan cuma bapak-bapak yang baca itu, ananda pun harus lebih kuat. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Baru yang keempat lebih tinggi. Rabbil malaikati war-ruh. Selesai itu barulah bubar. Kalaupun ananda sekalian mau bertadarus Al-Quran, mau tilawah Al-Quran, jaga ketertiban, jaga kebersihan masjid, jangan mengotori rumah Allah. Allah itu tidak suka. Jaga ketertiban, jangan bercanda, jangan lari-lari di dalam masjid waktu orang sedang tadarus. Yang laki-laki dulu, raditu billahi rabba. Yang perempuan, raditu billahi rabba. Tadarus Al-Quran boleh sendiri, boleh berkelompok. Jadi tidak harus di masjid, di rumah pun boleh bertadarus Al-Quran. Tapi bapak pesankan, kalau belum lancar baca Al-Quran, jangan dulu bertadarus pakai mikrofon, karena bikin malu alma mater, bikin malu sekolah. Masa dia baca Al-Quran kan waktu tadarus itu, pernah bapak dengar itu, karena pakai mikrofon kan. Dia membaca seharusnya to sin mim, apa dia baca pakai mikrofon? Tosma. Ya, masa dia baca tosma kan? Harusnya kan to sin mim. Jadi kalau belum lancar jangan pakai mikrofon. Atau tanya dulu kawanmu, woi kongsi, anu pembacanya non boleh to sin mim ya. Woi kawan bro, apa cara, gimana cara bacanya ini? Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Jadi karena pakai mikrofon, orang nanya, itu siapa yang baca Quran? Oh, anak sianu, nila utas ni siahai. Nomor ciri itu si pulani, ya kan? Jadi yang akan dituduh itu kita, keluarga, bahkan sekolah. Maka sebelum terjun tadarus pakai mikrofon, baguskan dulu bacaanmu. Bagusnya di rumah, bacalah masing-masing. Lalu Al-Quran ini kita baca tiap malam, tidak perlu banyak, tapi yang penting rutin. Yang penting rutin, baca masing-masing. Kalau sudah berani pakai mikrofon tidak masalah, tapi ingat, kalau tidak paham dan mengerti, tanya kawan di sebelahmu. Lalu yang terakhir, ini perihal berbuka puasa. Raditu billahi rabba. Doa berbuka puasa.
dulu. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajaru insyaallah. Sekarang tunjuk tangan siapa yang sudah hafal. Maju. Baca dulu si Jong, baca dulu si. Kalau benar baru maju. Berdiri nang, berdiri nang. Zaha. Alhamdulillah, tepuk tangan, maju. Waktu berbuka jangan asal-asalan. Karena ada orang itu berbuka kira-kira 2 menit lagi mau berbuka puasa, wah, nunggu 2 menit lagi bunyi sirene atau storing, udah dia masukkan kian. Mai pemasuk kian onde-onde tu babanya. Ngang aja sana. 2 menit lagi semar buko kan? Wala madu marbuko ini sih kap saja kan? Tidak boleh, itu membatalkan puasa. Jadi anak-anak sekalian, para pelajar, siswa-siswi dan juga angkatan muda Muhammadiyah, inilah yang bisa Bapak sampaikan.